di Rehoboth, selamat datang di podcast pertama di Level Up Podcast. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun berjumpa melalui media digital, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan yang selalu kita rasakan melingkupi kita dimanapun kita berada. Oke, ini adalah podcast pertama di Gereja Rehoboth. Pada hari ini sebenarnya kita akan memperkenalkan apa itu Level Up Podcast di Gereja Rehoboth ini. Tetapi karena judulnya introduction, kita juga akan memperkenalkan beberapa hal yang mungkin akan kita alami, mungkin akan kita lalui di kehidupan kita bergereja ke depannya. Ini kan podcast pertama nih, Om. Ya, walaupun podcast pertama, di podcast pertama main hostnya harus diganti, itu kan luar biasa sekali kan, luar biasa. Seharusnya saya dari tempat ini, tetapi ya mungkin di podcast selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian akan melihat perbedaan. Ada orang lain di tempat saya ini. Tetapi Daniel, kalau misalnya kita kan banyak orang nih bikin podcastnya apa sih? Nah, ini menarik ya. Jadi memang gereja Rehoboth kayaknya baru kali ini juga kita masuk ke berbagai platform, gitu kan, mulai dari YouTube, mulai dari Zoom meeting, gitu kan, masuk juga sekarang ke podcast. Nah, podcast itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin ini kan nonton mungkin pertama hari Jumat ya, di YouTube, nonton video seperti biasa. Nah, podcast itu adalah rekaman audio yang saudara-saudara bisa dengarkan melalui beberapa platform seperti Spotify dan masih banyak lain sebenarnya, cuman memang paling familiar adalah Spotify. Tujuannya itu biasanya podcast itu isinya dialog, obrolan yang informatif. Betul. Begitu. Nah, maka dari itu kita juga ingin memberikan satu dialog yang informatif bagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini temanya introduction. Mungkin next beda lagi, pasti beda. Sesuai lagi. dengan judul dari podcast kita, yaitu Level Up, gitu kan. Jadi ketika kita dengerin podcastnya, ketika kita nonton, kita harus level up. Oke, sama dengan tagline kita ya. Lead you to the new level of perspective. Jadi perspektif kita, pola pandang kita, pola pikir kita diharapkan meningkat melalui podcast ini, betul kan? Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, ini seperti Daniel tadi bilang, ini adalah platform baru. Jadi kita pengen banget, kita berharap sekali bahwa ini nggak cuma jadi sekedar tontonan, tetapi menjadi sebuah hal yang bisa meningkatkan pola pandang kita dan kehidupan kita masing-masing, gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu. Ini kalau co-hostnya ini udah pasti paten, tidak mungkin diganti-ganti. Silakan dia. Ya, kalau saya sebagai co-host di sini udah nggak usah dikenalin lah, namanya udah tahu semua. Iya, betul. Saya di sini untuk mencairkan suasana sebenarnya. Main hostnya itu Kotri sebenarnya, cuma nggak bisa hadir hari ini. Saya di sini akan mencoba untuk menggali gitu seluk-beluk mengenai digital church hari ini. Oke. Saya sendiri, saya juga sebenarnya tidak usah dikenalkan lagi, nama saya Steven. Saya menggantikan main host yang seharusnya bertugas hari ini, dan saya juga akan menggali tentang bagaimana kita menghadapi sesuatu yang baru dalam hal bergereja di kedepannya. Dan hari ini juga, karena ini adalah introduction, sebenarnya memperkenalkan podcast kita itu, Level Up Podcast. Kita sudah mengundang seseorang yang ya sebenarnya tidak usah diperkenalkan juga gitu ya, tidak usah diperkenalkan juga, yaitu hari ini kita udah kehadiran seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang akan mencurahkan isi hatinya, akan memberikan pandangan yang baru pada hari ini, dan kita semua akan sambut bersama-sama Pendeta Dr. Yohanes Nur. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Oke. Kalau saya Neil, bagi orang-orang seumuran saya, mungkin saya udah makan beda 8 tahun ya. Mungkin kita kenal Om Yohanes ini semenjak kita lahir. Lahir, kenal gitu kan. Atau mungkin juga kalau misalnya saya sih Om Yohanes mungkin melayani dulu dengan opa saya, dengan
Jadi udah kenal banget, Dan jujurnya melalui pelayanan beliau, melalui apa yang beliau lakukan di Gereja Rehoboth, kita banyak belajar. Ya. Oh, kamu bisa ingat nggak apa yang bisa kamu pelajari dari Om Yohanes? Kalau nggak, apa sih omongan Om Yohanes yang paling kamu ingat gitu? Waduh. Sejujurnya kalau bisa dibuka ada di sini. Nggak apa-apa. Sebenarnya kan kenal Om Yohanes itu ketika pertama pasti waktu masuk ke pengurusan, gitu kan. Karena saya juga memang dari kecil di sini, lalu mulai masuk ke pengurusan di youth gitu, lalu mulai masuk ikut rapat-rapat gitu kan. Ya dulu pasti first impression biasanya kalau di Instagram kayak gitu, FI gitu kan. First impressionnya kalau lihat Om biasanya takut Om sebenarnya. Karena auranya gitu kayak galak gitu Om. Tapi sebenarnya Om ini sangat memperhatikan sekali setiap domba-dombanya gitu, termasuk dengan saya. Kalau ngobrol memang nggak selalu soal pelayanan dan lain-lain, kadang bicara soal kehidupan ya Om, hal-hal yang dekat gitu. Jadi ya, awalnya sebenarnya takut, cuman sekarang juga masih takut sih Om. Takut segan gitu Om. Kalau saya punya pengalaman lucu, sebenarnya bukan lucu ya, pengalaman yang berkesan banget sama Om Yohanes. Dulu itu pas saya masih kayak kamu, kayak dalam pengurusan youth, terus kan kita suka dijadwalin itu 2 pagi gitu, Nah, waktu itu saya wakil ketua dan saya punya ketua. Kita berdua sepaket. Jadi kita dijadwalin 2 pagi bareng-bareng. Lalu dulu kan rumah saya di luar kota tuh, bukan Bandung coret ya, luar kota sendiri gitu, Saya mikir, aduh, besok 2 pagi jam 5 pagi nih. Saya dari rumah pakainya harus bangun jam 4 pagi nih. Bangun jam 4 pagi. Kita pasang alarm dong. Pasang alarm jam 4 pagi dengan harapan nggak terlambat ya 2 pagi kan. Pasang alarm jam 4 pagi, tahu nggak saya bangun jam berapa? Jam 7. Dulu kan jam 7 zamannya WhatsApp kan. Saya BBM tuh ketua saya. Ya ketua saya kan pelayanannya bagian firman. Saya harusnya mimpin pujian. Gua kesiangan. Tadi yang gantiin pimpin pujian siapa? Om Yohanes. Om Yohanes. Itu langsung pusing men. Cuman ya kan kita harus punya strategi kan. Sebelum dimarahin kita harus minta maaf dulu. Hari Minggu ketemu gitu ya. Om, saya minta maaf kemarin saya kesiangan datang 2 pagi. Om Yohanes waktu itu nggak marah men. Om Yohanes waktu itu nggak marah, cuma ngomong lain kali kalau kamu dikasih pelayanan kamu diperhatikan dan dihargai. Dan pada saat itu saya punya perspektif yang baru tentang pelayanan. Perspektif yang baru yang mungkin saya sudah sharing banyak sama Daniel Gatot. Sekarang kalau saya dapat jadwal 2 pagi, kalau hari Minggu saya nggak bisa tidur sebelumnya. Aku kesiangan gitu kan. Cuman hal ini menarik karena saya punya perspektif bahwa begitu berharganya sebuah pelayanan, begitu berharganya sebuah kesempatan yang diberikan untuk melayani Tuhan. Dan ini juga menjadi pertanyaan pertama saya buat Om Yohanes. Ini saya tahu lah maksudnya Om Yohanes ini kan sangat menghargai pelayanan, menghargai service, sangat menghargai kebaktian. Bahkan dulu berkembang kita kan tahu bahwa Om Yohanes itu sangat tidak mau mentiadakan kebaktian. Pandemik datang, COVID-19 datang, kebaktian harusnya nggak ada, jadi nggak ada. Gimana sih Om perasaan Om gitu kan? Om kan dulu Om strict banget gitu untuk nggak bisa gitu. Saya masih ingat Om, ini waktu pertama kali nggak ada ini kan lagi pada di Lembang kan. Iya benar. Lagi berapat kan. Iya. Waduh, itu setengah minggu itu kan. Gimana nih minggu gitu kan? Gimana nih perasaannya Om? Gini ya, sebelum sampai masuk ke situ, tadi pertanyaan belum dijawab, ya kan? Perkenalan kan? Iya. Sebenarnya karena tadi mulai dari Daniel dulu, jadi saya mulai dari Daniel dulu. Iya. Sebenarnya untuk Daniel itu saya kenal dari dia lagi. Lucu-lucunya umur anak-anak, dan terus waktu saya sering ke rumah ke Wisani, ya ketemu Om Petrus dan bincang-bincang untuk pekerjaan Tuhan.
juga untuk sedikit meriksakan kesehatannya Om gitu ya. Dan di situ ada 2 orang suami istri yang membantu Om dengan setia. Dan saban kali ketemu Om dan cerita tentang Bapak Suranto dan Ibu Ami, selalu yang keluar itu apresiasi. Wah, itu buat saya tuh satu kesan yang mendalam gitu ya, bahwa mereka berdua itu bisa bukan hanya menjadi anggota, tetapi melayani. Dan bukan cuma itu, mereka tuh setia. Jadi waktu lahir Daniel itu Pas sama gerhana ya. nah, itu. Aneh ya. Nah jadi Om bilang harus didoakan dan sebagainya. Dan waktu mulai besar Om bilang Om yakin gitu ya, ini 2 anak ini, Daniel dan Thomas, itu nanti juga akan setia dan papa mamanya dan juga melayani. Nah gitu ya. Dan setelah itu kan sudah kan berkembang terus, nggak ngikutin memang ya, sebab cukup banyak yang harus diikuti. Dan muncul bukan tiba-tiba, udah di T4C dan Flame. Ya, dulu kan masih remaja kan gitu kan. Nah begitu, dan setelah itu harus kelihatan. Waduh, puji Tuhan. Sampai sekarang Jemaat Rehoboth melihat apa yang dilakukan oleh Daniel khususnya dan juga adiknya dan juga orang tuanya, ya patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Bagaimana orang tua bisa mendidik sampai begini gitu ya, sampai begini dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Terus kedua, Stephen ya, Stephen itu terus terang memang tadi sudah dibilang bahwa saya tuh kenal dari opanya, ya. Sama opanya tuh sering, saya juga yang meskipun tidak sesering ke Luisari, tapi cukup sering untuk ke Nakula, dan Om Edi itu juga sering ke gereja, ke kantor. Kebetulan waktu itu saya sudah berkantor dan buka ruang konsultasi itu hari Jumat. Hari Jumat jam 9 sehingga jam 12 gitu ya. Nah itu beberapa kali siapa datang, ngobrol kita ya. Wah itu benar, memang dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Dia curhat tentang gereja Ebenezer, dia begitu apresiasi ke semua pembantunya gitu ya. Dan akhirnya seorang anaknya jadi hamba Tuhan, ya kan? Itu Pak Philip. Pak Philip terus Marta juga punya itu. Saya bisa lihat bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya 5 kan saudara? 4 kali ya. 4 Cornelius, Lydia, Philip dan Marta ya. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sampai sekarang mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Dan itu kalau Stephen sekarang bisa melayani Tuhan seperti ini, saya kira itu adalah selain didikan dari opanya ke orang tuanya, ke papinya, juga papinya maminya ke Stephen. Nah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita mempunyai generasi penerus yang sungguh-sungguh masih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau tadi ditanya juga tentang bagaimana perasaan. Wow,
terus terang perasaan waktu itu begitu gimana ya, mencekam lah, sedih lah. Sebab pengumuman pertama yang saya umumkan itu waktu di Lembang kan. Waktu kita kumpul semua dan harus saya umumkan mulai kita online, tidak berbakti oleh sebab tidak berbakti di gereja oleh sebab ada COVID kan, wabah COVID. Waduh, waktu itu terus terang, waktu Minggu bangun tidur di Minggu pagi, benar. Waktu Christine ya di rumah bilang, kita mau kemana? Waktu itu kan sudah mulai kan, online. Bilang, di situ kita ke gereja. Maunya apa gitu? Gitu ya. Saya bilang, ya kita lihat keadaan di gereja, kita lihat keadaan sekitarnya, dan iya ya. Bu Gembala bilang, ya kita lihat juga kalau ada jemaat yang datang yang nggak tahu, dan kita bisa ya ngobrol atau apa gitu ya dengan jemaat itu. Benar ada yang dari Cimahi, ya, dia nggak dengar pengumuman, dia nggak ada ini, terus dia datang. Nah begitu. Jadi memang benar-benar kehilangan. Terus terang memang itu satu pesan dari, bukan pesan saja, saya lihat apa yang dilakukan oleh orang tua ya dulu. Itu nggak pernah. Dulu aja ada Permesta tuh, itu lebih lagi ya, itu dor-doran. Itu kebaktian tengah minggu masih dibuka, bisa sampai gitu. Dan waktu itu saya tanya, loh kayak ini kan bahaya, bom meletus tuh, senjata bunyi terus, itu gimana? Terus Fabi cuma bilang, ya kita lihat kalau ada satu orang datang di gereja dan mau didoakan pada saat itu dan gereja ditutup, itu gimana? Benar ya, waktu itu kita di gereja biasa kan, tapi nunggu dan itu beres-beres di gereja. Benar, ada 2 orang datang, dia kemukakan curhat ke gembala sidangnya, tapi terus didoakan. Dan mereka waktu pulang rasanya tuh senang gitu ya. Nah, jadi sejak saat itu saya bilang haram kalau gereja ditutup. Gereja tidak ada kebaktian itu ya. Jadi mau berapa juga yang datang, kita kebaktian. Kalau terlalu sedikit, ya kita bisa doa, kita bisa doa bersama-sama. Jadi memang perasaan waktu itu, wah begitu sedih, sehingga waktu kita turun di mobil, ya ceritanya cuma itu isinya. Loh gimana gitu ya, kok bisa begini. Dan puji Tuhan ya, semua bisa berjalan sampai sekarang. Nah begitu. Soalnya kalau dihitung-hitungnya deh, kita tuh udah online tuh 15 minggu. 15 minggu itu lama banget gitu. Lama banget. Jadi begitu hebatnya pandemik ini sampai membuat kita harus kita punya pola pandang baru bahwa ya gereja adalah kita harus punya semangat untuk membangun diri kita sendiri. Ini kan Om Dokter sharing sedikit tentang COVID, sharing sedikit tentang COVID, dan sebahaya itu kah? Ya, memang itu COVID ini memang satu virus yang baru ada di dunia ini. Sebenarnya virus untuk flu, corona itu sebenarnya sudah ada. Tapi efeknya tidak seperti ini. Sebenarnya itu virus corona itu ada 3 jenis. Ya, tipe A itu punya hanya 1 amino acid tubuhnya. Itu adanya di Amerika dan negara-negara barat. Dan itu gejalanya seperti flu biasa gitu. Dan itu
mudah disembuhkan seperti flu kita. Kita makan obat anti flu juga sembuh. Tipe kedua itu adalah tipe dengan 4 asam amino. Nah, kalau dibilang dari ketemunya virus dengan 1 asam amino dan terjadi 4 asam amino di dalam satu tubuh, dan itu terjadinya di Wuhan. Kita nggak mau bicara politik ya, tapi kalau itu hanya terjadi secara alamiah, itu rasanya tuh bukan saja nggak mungkin, tapi membutuhkan waktu gitu. Dia mutasi sampai 4. Nah itu kalau begitu cepat dan itu jadi langsung 4, sehingga itu apa yang terjadi di Wuhan kita tahu, nyumbang kemana-mana semua. Dan tipe yang ketiga adalah satu virus yang adanya di mana? Yang ada di Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Dan itu yang menyebar ke Eropa. Tapi kita lihat ya, memang virus ini penyebabnya menyebabkan satu penyakit yang begitu mengerikan ya. Jadi dia menyerang paru-paru, dan paru-paru kalau sudah diserang oleh itu, dia menimbulkan satu penyakit infeksi paru-paru yang berat sekali. Sehingga paru-paru itu, kita tahu paru-paru itu ada saluran kita bilang bronkus, bronkioli dan sebagainya, itu tersumbat dengan lendir yang begitu pekat, yang mungkin sudah dilihat di televisi dan sebagainya. Dan itu cepat menyebabkan kematian. Nah begitu. Sehingga kalau masih ringan kita bisa pakai ventilator, tapi kalau sudah terlalu berat maka dia akan meninggal seperti orang kecekik. Paru-parunya udah bisa kerja lagi dan orang itu meninggal. Dan begitu cepat. Dan memang kalau ada predisposisi, jadi artinya orang itu sudah mempunyai penyakit jantung atau penyakit paru. Nah itu akan mempercepat. Ya. Saya kira itu. Jadi dan sampai sekarang memang itu belum ada vaksin dan obatnya. Vaksin dan obat memang sih sampai sekarang masih belum didapatkan. Dan kalau bisa mendapatkan itu biasanya akan melewati trialnya, uji coba dan sebagainya. Baru setelah sudah dapat, baru dicoba pada binatang, setelah itu kepada manusia, setelah ada baru diproduksi dan sebagainya. Jadi memang memerlukan waktu. Memang sekarang banyak obat-obatan sudah kita dengar ya, seperti obat yang di Amerika itu remdesivir, juga Tamiflu yang ada di Jepang, juga obat-obatan Avigan dan sebagainya. Nah, itu semua ya hanya mengobati gejala. Jadi virusnya nggak mati. Itu. Memang ada 5 obat katanya yang kombinasi itu adalah hasil percobaan, hasil kombinasi oleh seorang peneliti di UNER. Tapi tetap seperti ritonavir, astromycin dan sebagainya itu digabung katanya bisa menyembuhkan. Nah, tapi terus terang apabila satu penyakit yang belum didapatkan obat, baik vaksin dan obatnya, pasti itu kita akan dengar begitu banyak obat yang semuanya mengklaim bisa menyembuhkan. Semuanya kayak gitu. Kalau kita tahu itu satu penyakit, satu bibit penyakit, bakteri yang menyebabkan penyakit, bunuh bakterinya sembuh. Nah, bunuh bakterinya pakai obat. Nah, obatnya jelas satu. Nah, kalau misalnya seperti ini masih belum dapat, semua orang kloroquine lah bisa menyembuhkan, inilah bisa itu semua obat-obat jamu bisa menyembuhkan, semua mengklaim gitu. Tapi sebenarnya belum dapat obat yang pas, gitu ya.
Yang penting bagi kita adalah ya itu, cuci tangan, hidup sehat, istirahat baik, nah itu pakai masker, nah begitu, itu yang penting. Nah itulah kita tidak beribadah 15 minggu Nah, namanya. iya. Baru kali ini dalam sejarah sepertinya. Iya, betul. Iya nggak sih Om? Iya benar. Dari sejarah Nah, sejarah gereja apa sejarah Rehoboth doang? Sejarah Kayaknya semua ya. kayaknya banyak semua deh. Soalnya kita baru menemukan suatu saat di mana kita terbatas gitu mau ngapa-ngapain gitu ya. ya, Dulu kan benar. hashtag di rumah aja gitu ya. By the way, 15 minggu di rumah ngapain aja Om? 15 hari minggu gitu. Nah, biasanya kan di gereja tuh sampai Kita sore. ikut ini kan, Iya. kebaktian online. Iya. Kebaktian online, ada Victory Kids juga. Nah sebab itu acara-acara seperti live interaction itu bagus sekali ya. Jadi kalau dengar ada KKP, Iya. meeting, Zoom meeting ikutan gitu. Oh. Kalau ada kan hari Kamis ada ini kan, Iya. Beli gitu, ke naik gitu. Iya. Hari Jumat dulu ada live interaction ini kan. Iya. Nah itu ikut terus. Hari Sabtunya ada flame. Ya. Jadi kalau hari Sabtu ya jadi flame. Bisa jadi youth sekarang bisa. Ya Om. Kalau ada Berarti hari Minggunya tuh berkualitas. Iya. Saya pikir hari Minggu ngapain loh? Sunday morning ride. Gitu. ya, maksudnya orang yang kelempar. betul. Makan ketan. 15 minggu dan ya puji Tuhannya kalau misalnya kita mau mengambil satu langkah, untuk kembali membuka ibadah. Ya, Ambil satu langkah, big step. Menurut saya langkah besar. 15 minggu kita udah nggak ibadah, kita mengambil sebuah langkah besar untuk membuka kembali. Dan mungkin ya untuk awal-awal tidak akan sama seperti dulu. Iya. Tidak akan Ya, sama ya. seperti dulu. Om ceritain dong. Maksudnya kita tuh punya beberapa aturan yang harus Protokol kesehatan. protokol ya. kesehatan. Ya, baik. Protokol kesehatan yang harus dipenuhi pada saat kita akan membuka kebaktian lagi. Ya, sudah dapat protokol kesehatan yang disampaikan oleh PGI, ya, dan juga oleh dari dinas kesehatan. Yang penting bagi kita adalah waktu jemaat datang itu memang kita harus pertama-tama harus diperiksa untuk cek suhu pakai alat tersebut, termogan atau temperatur scanner dan sebagainya. Setelah itu masuk dan harus cuci tangan, terus harus cuci tangan dengan air yang mengalir dan sebagainya pakai sabun, masuk dengan urutan tertentu, dengan alur tertentu untuk masuk ke gereja. Sebelumnya tentu dicatat ya, alamatnya dan semua yang datang. Setelah itu masuk dan kita juga salaman mesti beda dengan cara namaste sekarang ini, tidak usah apalagi cipika-cipik. Nah itu mah memang nggak boleh dulu. Setelah itu masuk, duduk di tempat yang memang sudah disediakan, ada distancing, ada jarak antara satu tempat duduk dan tempat duduk yang lain. Dan setelah itu sebelum kebaktian ada disinfektan untuk ruangannya. Setelah kebaktian juga demikian, dan kebaktian juga tidak terlalu lama. Untuk sekarang dianjurkan 1 jam, ya, kira-kira 1 jam selesai. Begitu. Nah gitu. Dasar itu waktu keluar juga, waktu pulang juga diminta untuk lewat ke jalur yang berbeda dengan masuk. Gitu. Jadi memang alurnya ada dan itu semua harus kita lakukan. Dan apabila
ada jemaat yang datang tidak pakai masker, kita sediakan masker juga. Nah gitu. Itu hal-hal yang mungkin perlu kita siapkan untuk itu. Dan Daniel juga udah punya rencana untuk bikin videonya kan? Iya, itu nanti. videonya bisa dilihat di hari Minggu ya. Iya, bisa di hari Minggu. Iya, betul. Nanti ada urutannya dari mulai saudara masuk. Tentunya justru dari sebelum saudara ke gereja, bahkan apa aja sih yang harus disiapin, harus dibawa, jangan sampai ketinggalan karena itu penting bagi Anda juga gitu. Kita memang menyediakan masker, tapi kita sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara membawa masker sendiri gitu. Ya. Karena kan jumlahnya terbatas gitu. Ya. Lalu bawa hand sanitizer dan lain-lain, nanti bisa dilihat di videonya. Bukan bermaksud untuk repotin, tetapi kita mau menjaga kenyamanan bersama dan kesehatan bersama tentunya. Karena itu jadi tanggung jawab kita semua gitu. Sepertinya ada mau dikasih kisi-kisi dulu mungkin? kisi-kisi Spoiler sedikit. Cara mainnya ditunggu-tunggu gitu. kisi-kisi apa nih? Kisi-kisi apa dulu? Mengenai tanggal-tanggal belum ya? Oh, tanggal-tanggal nanti lepas aja. Ya, sebenarnya jauh sebelum hari ini, kemarin semua persiapan itu sudah dilakukan oleh gereja Rehoboth. Dipelopori oleh Daniel, Stefan dan semua teman-teman. Semua untuk memenuhi protokol kesehatan. Ya. Dan juga satu hal yang lain yang perlu dipersiapkan adalah surat. Nah, dulu kita berpikir bahwa kita harus minta surat izin, padahal bukan demikian. Ya. Sebab kita dulu banyak gereja berpikir bahwa gereja-gereja itu harus minta surat izin kepada gugus depan Gugus COVID. untuk petugas COVID-19 kan. Tapi gugus terdepan dari penanggulangan COVID-19 itu tidak dalam posisi memberi izin. Sebab mereka tidak memberi izin untuk ibadah. Ibadah itu adalah hakikat dari gereja. Jadi dalam hal ini gereja itu mengajukan satu surat bahwa kita siap untuk ibadah pada satu tanggal dengan semua ketentuan protokol kesehatan kita sudah penuhi. Nah, mereka hanya melihat dan menyetujui dan menandatangani di surat itu. Demikian. Jadi sekali lagi gugus depan penanggulangan COVID ini mereka hanya memberikan satu persetujuan bahwa gereja A atau gereja B itu sudah siap untuk beribadah. Dan puji Tuhan, kita gereja Rehoboth Jemaat Bandung sudah mempersiapkan itu semua, termasuk surat. Dan surat itu sudah ditandatangani oleh yang berkepentingan. Puji Tuhan ya. Jadi kita berdoa supaya tanggal 12 ya. Tanggal 12. Ya. Tanggal 12 Juli ini kita akan mulai ibadah perdana di desa kita. Oke. Setelah 15 minggu. Masih ada 1 minggu lagi di terakhir. Iya. Jadi udah gitu 15 ke jadi 16. Ini termasuk 15. Oh, termasuk 15. Termasuk 15. Waduh, akhirnya ya. Nanti peraturannya seperti apa mungkin bisa dilihat di pengumuman di grup-grup kali ya. Iya. Aturan. Ya sebenarnya kenapa namanya podcast ini namanya Introduction, selain memperkenalkan acara podcast ini sendiri, kita mau perkenalkan nih, maksudnya nanti itu ada kebiasaan yang baru yang harus kita hadapi nih. Betul. Ketika kita mulai beribadah lagi. Dan saya tahu banget bahwa salah satunya adalah bagaimana pemerintah mengusahakan bahwa ya kita boleh ibadah, tapi mengurangi beberapa pertemuan di selain hari Minggu mungkin ada pembatasan juga bagi orang-orang yang datang ke gerejanya. Dan ini
ini bakal menarik sekali karena ini akan selanjutnya dibahas oleh Daniel tentang digital church. Nah, iya. Ini kan yang menarik itu seperti ini Om. Ibadah minggu kita bisa jalan, tapi memang pertemuan-pertemuan di tengah minggu belum bisa dulu ya Om ya. Sampai jangka waktu yang ditentukan. Seperti kita tahu bahkan Victory Kids termasuk di dalam Teens, memang kita tidak mengadakan terlebih dahulu ya, karena ya sekolah pun meniadakan dulu pembelajaran sampai tahun depan gitu kan, sedengar saya gitu kan dari pemerintah. Maka dari itu tidak ada. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau misalnya kita hanya mengandalkan pertemuan di hari Minggu, dimanapun pertemuan hari Minggunya pun dibatasi loh gitu kan. Peraturannya memang kita hanya 1 jam 15 menit ya, paling maksimal ya 1 jam. Juga kan anak-anak kan ya mereka di bawah 15 tahun dan lansia. Ya, begitu. Mungkin pasti banyak jemaat yang sebelum terjadi pandemi kan mungkin banyak sekali engage. Salah satunya contoh, saya biasa ikut kelas core, saya biasa ikut Sharon, saya biasa ikut KKP, KKW, lalu ternyata semua terbatas, pertemuan offline-nya hanya sejam seperempat gitu kan, sejam 15 menit. Jadi memang sangat penting sekali satu pertemuan di luar hari itu. Nah, karena tidak bisa, kita selalu memprovide gitu kan, sudah jemaat gitu kan dengan konten-konten gitu. Nah, maka dari itu bisa dibilang kita menuju gitu kan kepada yang namanya digital church gitu. Nah, menurut Om seperti apa nih Om gitu mengenai digital church ini gitu kan? Kan tengah minggu ini nggak ada dulu gitu kan, tidak ada dulu. Iya, sebenarnya digital church ini adalah satu sarana yang penting sekali harus diadakan oleh gereja pada saat-saat seperti ini. Jadi hubungan dengan jemaat, relasi dengan jemaat itu bukan seperti tadi bilang kan, cuma 1 jam atau 1 jam lebih sedikit, tapi terus menerus kita ada hubungan gitu. Relasi itu harus tetap dipertahankan. Nah, jadi karena relasi itu harus dipertahankan, maka digital church ini penting sekali sehingga kita berpikir untuk hal itu. Ya, bentuknya apa nanti akan diterangkan oleh Daniel atau oleh Stefan. Tapi pada dasarnya itu penting juga buat anak-anak kita, ya, yang karena kuliah dia pergi ke luar kota atau luar negeri, tapi dia masih terikat secara batin, secara emosi dengan gereja Rehoboth. Pasti jam gereja Rehoboth tuh pasti dia akan lihat. Nah, itu penting sekali. Jadi memang digital church itu memang penting sekali untuk kita adakan. Jadi selain jemaat yang ada di sini, ternyata karena digital church kita bisa menjangkau yang lebih jauh lagi justru ya sebenarnya. Saya masih ingat juga banyak juga teman-teman yang di luar sana ternyata sekarang udah bisa ikut ibadah di gereja gitu kan. Ya ada hikmah di balik semuanya ternyata ya. Kita bisa. Cuman fakta lucunya adalah seperti ini. Itu kan kita antusias ya, antusias. Kita siapin banyak platform untuk kita semua catch up. Kayak kemarin sebenarnya pas kita ingat kita mau bikin podcast, ada beberapa orang ngapain lo bikin podcast gitu kan. Banyak orang yang belum tahu gitu. Tapi kita bikin sebagai sarana gitu, sarana untuk biar orang lain bisa bertumbuh gitu, biar bisa belajar dan bisa bertumbuh. Nah, sekarang fact-nya adalah 50% dari jemaat kita adalah orang yang sudah senior. Ya, betul juga. Ya. Mungkin kan untuk seumuran saya sama Daniel, kita ngejar sesuatu itu kan lebih gampang. Untuk yang para senior ini ya gimana? Nah ya mungkin ya pertanyaan bagi kita semua juga, bagi yang nonton gitu kan ya hari ini yang mendengarkan lewat podcast gitu, dimana kita harus berlari gitu, kita harus bisa memaksakan diri kita untuk bisa kejar ini semua gitu. Kalau enggak kita akan tertinggal, gimana lagi gitu.
ya saya lihat sebenarnya orang-orang senior pun berusaha mengejar gitu. Banyak orang-orang nyobain aplikasi-aplikasi baru, apalagi yang kemarin lagi ngehit kayaknya semua senior nyobain face app kayaknya ya. Iya. Bikin Mukanya dimudahin kan gitu kan. Kayaknya hampir semua di grup merubah profil, bahkan mama papa saya juga ikutan. Nah, apalagi untuk platform yang tujuannya untuk upgrade diri kita. Ya, salah satunya level up podcast ini gitu. Nah, kenapa harus podcast? Udah aja YouTube biasalah, klik link dan lain-lain gitu. Podcast memudahkan Anda gitu. Memudahkan Anda. Apa salah satu benefitnya? Satu, kuota akan lebih lebih murah. Kenapa? Karena Anda hanya mendengarkan suara. Tidak perlu memandang wajah kita. Nah, kalau Anda salah sama kita juga. Suaranya. Bercanda. Kalau hanya dengar suaranya, saya malas lihat mukanya ya. Dengar suaranya bisa. Satu, hemat kuota gitu. Nah, Anda hanya tinggal install Spotify dan ini free gitu kan. Free banget gitu kan. Tapi kalau Anda ingin nonton videonya ada di YouTube gitu. Nah, maka dari itu platform banyak sekali Om. Kenapa? Karena fungsinya beda-beda gitu. Nah, ini aku menjelaskan dari sisi digitalnya gitu ya. Kenapa ada yang YouTube? Nah, YouTube itu tujuannya apa? Biar semua orang bisa melihat secara mudah aksesnya gitu. Itu tujuannya apa? Umum. Kenapa Zoom? Zoom itu terbatas berarti. Artinya apa? Orang-orang yang di-invite saja yang boleh masuk ke dalam Zoom. Hanya kalangan tertentu saja. Kita nggak bisa karena tiba-tiba orang dari mana pingin lihat, ya nggak bisa. Dia harus tahu ID-nya, dia harus tahu passwordnya. Yang ketiga, podcast. Nah, podcast itu lebih khusus lagi untuk informasi-informasi. Nah, seperti ini kayak gitu kan yang upgrade diri kita. Itu di podcast seperti itu kayak gitu. Jadi banyak sekali platform-platformnya dan kita harus mengejar gitu ya. Kita nggak boleh tertinggal sih gitu kalau kita ngomongin soal digital church seperti itu. Tapi ini mesti ada kerjasama gitu ya di satu keluarga yang kalau orang tuanya nggak bisa atau belum mengikuti sampai itu tentu bisa dibantu. Betul. Nah itu Anaknya, iya betul. Dan maksudnya itu kan sesuatu yang indah gitu. Maksudnya kita tahu bahwa untuk kedepannya juga mungkin untuk para senior ya lansia itu akan kesulitan untuk datang untuk berkumpul di tempat ini, dan sekarang adalah saatnya buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya mungkin kita mau jangan kita pikirin upgrade diri kita sendiri, tapi orang tua kita, mungkin opah kita di rumah, omah kita di rumah juga menjadi tanggung jawab kita gitu, untuk mereka juga bisa upgrade diri mereka, untuk bisa mereka mendengar firman Tuhan gitu. Saya juga saya pikir ketika kemarin kan kita banyak live interaction di Instagram gitu ya. Saya melihat misalnya saya panggilnya omah gitu ya. Saya nggak sebutin namanya omah di gereja. Bikin dong Instagram. Maksudnya kan itu ya mungkin untuk diri dia sendiri nggak mungkin dia bikin Instagram sendiri, tapi kan itu ada campur tangan dari keluarganya gitu, dari keluarganya. Bagaimana keluarganya juga harus mulai aware sama mereka. Mereka nggak bisa beribadah, mereka nggak bisa kumpul, ya kita saatnya kita buat ngajarin gitu ya, buat ngajarin. Jadi ke depan kan banyak sekali ya, ada core mungkin gitu kan, dan pertemuan-pertemuan lain, fondasi kekristenan mungkin kan ada beberapa orang yang ingin dibaptis dan lain-lain, mungkin itu bisa jadi jawaban ya kalau kita tidak bisa ketemu offline. Gitu kan kita harus online dong, masa kita ya udah nanti aja dibaptisnya, nanti aja deh saya bertobatnya, kan gimana? Tapi ini juga Pak, yang menikah juga loh. Nah, iya juga. Pranikah tapi dia nggak bisa ikut, oleh sebab pekerjaan kan, apa di lain kota atau di luar pulau. Nah, itu kan betul. Dia dengan pranikah bisa ikut itu. Sekarang jadi bisa harusnya. Bisa kan, begitu. Ya dan ya saya pikir sih akan sangat menyenangkan sih, akan sangat mempermudah kita semua, akan mempermudah semangat juga untuk catch up. Saya sih sangat mengutamakan engage antara, biasanya kan tante-tante itu, ibu-ibu hari Jumat pasti ke KKW gitu kan, mesti aja, dan kita pengen KKW tetap ada walaupun tengah minggunya nggak ada, ya gimana, mungkin nanti suatu saat akan ada Zoom meeting gitu.
Dan ya sekarang mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya harus ngajarin mulai emaknya, omahnya, maminya untuk bagaimana cara join Zoom. Ya. Gitu. Saya rasa ini justru memudahkan ya si digital church ini. Ke depan sih mungkin pasti paralel ya, Om. Ketika semua sudah menjadi offline, digital pun tetap berjalan. Tujuannya apa? Kita mau menjangkau lebih banyak lagi dong, gitu kan. Salah satu contohnya mungkin gini. Biasa saya datang KKP, udah hari Minggu saya keluar KKP juga, saya datang ke gereja. Kayaknya untuk datang Biblical Night, masa saya ninggalin lagi keluarga? Sekarang bisa diakses di YouTube. Nah, gitu kan. Saya bisa di rumah, saya bisa lihat karena saya datangnya KKP. Nah, itu kan. Tapi nggak bisa datang offline misalnya. Itu kan jadi solusi sebenarnya. Gitu. Jadi solusi bagi kita yang terbatas gitu ruang geraknya. Seperti itu. Menyenangkan. Nanti ya, saya pikir di hari-hari ke depan kita, walaupun kita harus adaptasi dulu ya. Karena sebenarnya kan human nature, kebiasaan dari manusia adalah manusia sangat alergi sama perubahan. Dan kita diharapkan sama sebuah perubahan dari attitude kita untuk ibadah, dari mungkin kebiasaan-kebiasaan kita untuk ibadah, dan kita juga akan dihadapkan sama suatu era yang baru. Bagaimana gereja bisa datang ke rumah gitu. Gereja bisa datang ke rumah dan kita bisa beribadah di rumah. Sebagai penutup Om, mungkin kasih sepakat 2 patah kata sebagai closing. Bagaimana nantinya kita introduction digital church kan? Bagaimana digital church sama gereja secara tradisional konvensional bakal berjalan seiringan gitu. Digital church yang akan banyak konten banget, bakal berkembang sekali, tetapi beribadah secara langsung juga penting sekali. Ya. Tentu kita sudah terbiasa dengan bergereja secara konvensional, yaitu datang ke gereja, ke rumah, dan kita beribadah sama-sama. Tentu dalam era sekarang ini kita tidak bisa tutup mata untuk orang-orang yang memang tidak bisa ke gereja. Apa dia karena halangan tertentu, handicap tertentu, usia, atau di rumah sakit, ya, atau di luar kota, di luar negeri dan sebagainya, tapi dia masih tetap punya satu hati dengan kita. Nah, itu pasti kita akan menjangkau mereka juga, begitu ya. Dan kalau misalnya hal seperti ini, yaitu digital church, kita bisa dicetuskan dan kita bisa lakukan itu suatu hal yang indah sekali, baik sekali. Jadi kita bisa lebih banyak lagi, baik yang ada di Kota Bandung atau yang tidak di luar Kota Bandung, di luar negeri, atau dalam keadaan tertentu, handicap tertentu sehingga tidak bisa berbakti sama-sama, kita masih bisa menjangkau mereka. So itu penting sekali, penting sekali. Kalau menurut saya itu satu hal yang urgen yang kita harus lakukan sekarang. Dan puji Tuhan melalui masa seperti ini, 15 minggu, dengan membuahkan hasil satu pemikiran yang menaikkan level cara ibadah kita. Nah, itu suatu hal yang positif buat kita. Dan tentu secara pribadi saya memberikan apresiasi, dan selain itu juga podcast yang juga akan dimunculkan itu juga memberikan informasi, informasi untuk kita semua. Jadi nanti kita digital church akan berkembang dan banyak konten, tetapi ya jangan lupa ketika saatnya kita udah bisa beribadah bareng semua, kita harus pentingin juga ketemuan secara engage, secara langsung. Karena ya sebenarnya tadi Om, saya menarik sekali bahwa 15 minggu ketemu, nanti mungkin tanggal 12 nanti itu ketika kita mau mulai ada beberapa tanda-tanda yang nggak sabar, yang cipika-cipiki sebenarnya ketemu. Bahkan kita harus ngerem gitu kan, kita harus ngerem, dan ya itu bagi saya adalah salah satu indahnya dari bergereja. Oke, terima kasih Om buat
udah datang di podcast pertama ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kasih informasi yang luar biasa bagi kita semua ya. Dan mengingatkan buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang nonton di YouTube, hari Jumat tanggal 3 Juli jam 7 malam, besok pagi Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan podcast ini secara langsung juga di Spotify. Di Spotify, mulai jam 7 pagi ini ya, jam 7 pagi dari Spotify Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Jadi Spotify itu gratis, Bapak Ibu sekalian bisa masuk aja, bisa download tuh Spotify-nya, dan di situ akan banyak konten-konten yang akan kita masukkan juga ke Spotify selain podcast ini. Selain podcast ini, ya. Terima kasih Daniel buat kesediaan untuk jadi co-host juga. Terima kasih main host cadangan Iya. kita. Terima kasih Patri untuk merepotin saya. Dan terima kasih juga buat Pak Leo yang ada di bawah ini. Mungkin bisa juga dibahkan tangannya ke kamera, Pak. Ya, siap. Untuk membantu dalam soundnya, dan doa kami, harapan kami, podcast ini bisa membawa Bapak Ibu sekalian menuju sebuah perspektif yang baru dalam keseharian dan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Om, boleh tutup doa Om? Baik, ya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dari kami semua. Satu hal yang baru yang akan kami lakukan di dalam digital church yang akan Tuhan kami lakukan, kami adakan, mendampingi bergereja secara konvensional. Mari Tuhan, supaya semuanya itu boleh terlaksana dengan baik dan berkat Tuhan. Dan juga Tuhan untuk podcast yang akan disiarkan, yang memberikan banyak informasi bagi kami semua. Mari Tuhan, supaya semuanya ini boleh berjalan bersama-sama, semuanya itu untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga dan kemuliaan Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati semua yang sudah mempersiapkan siaran ini, berkat-Mu dari surga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa di seri kedua dari podcast ini bulan Agustus, dan tentunya nantikan sebuah topik pembicaraan yang sangat menarik di podcast kita selanjutnya. Selamat malam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.